Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hikmah atau alasan kenapa dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ulama berbeda pendapat tentang hikmah dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mengingat adanya banyak riwayat tentang puasa ini. Pendapat yang paling kuat adalah keterangan yang sesuai dengan hadis Usamah bin Zaid. Beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, fama ra'aitu aktsara siyaman minhu fi syahrin min Sya'ban." Aku belum pernah melihat Anda berpuasa dalam satu bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kok sering sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Hampir tiap hari itu puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW bersabda, menyampaikan alasan. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh orang. Baina Rajabin wa Ramadan, karena bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa sering dilalaikan oleh orang? Bulan ini adalah bulan menjelang puasa wajib, sehingga orang nggak kepikiran kalau berpuasa di bulan Sya'ban. Akhirnya banyak orang tidak puasa di bulan Sya'ban. Jarang orang rajin puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW ingin tampil beda. Di saat banyak orang lupa kepada Allah, Rasulullah SAW justru menjadi orang yang rajin ingat Allah. Dan ibadah di waktu banyak orang lupa kepada Allah, nilainya lebih besar. Makanya ada sebuah hadis, ini jadi kaidah ya, ibadah di waktu banyak orang lupa kepada Allah, nilainya lebih besar. Nilai ibadah itu beragam, tergantung dari apa? Dari suasana. Salah satunya adalah nilai ibadah itu semakin besar karena latar belakang. Nilai ibadah semakin besar nilainya karena latar belakang kondisi lingkungan. Bagaimana bentuknya? Ketika ibadah itu dilakukan di lingkungan yang dimana orang lupa kepada Allah, maka nilai ibadahnya semakin besar. Ya. Di sini ada lingkungan 1, ini lingkungan 2. Yang ini lebih rajin ibadah dibandingkan lingkungan 2. Nah, melakukan ibadah di sini nilai pahalanya lebih besar. Yang dimaksud lingkungan itu bukan sifatnya lingkungan tempat kita tinggal, tapi maksudnya adalah suasana ketika kita berada di situ. Seperti pasar misalnya. Pasar biasanya orang ingat Allah atau lupa apa? Di pasar, Pak. Pernah lihat tahlilan di pasar? Atau yasinan di pasar? Enggak. Sehingga yang namanya pasar yang diingat orang adalah nek gak barang ya duit, nek gak ngitung barang ngitung duit. Kalau nggak menghitung barang, mereka ngitung uang. Sehingga ibadah di pasar itu jarang kita jumpai. Orang zikir di pasar, sholawatan di pasar, atau tahlilan di pasar, itu jarang. Adanya orang sibuk dengan harta. Maka di saat orang beribadah di pasar, nilai pahalanya lebih besar. Ya, contoh pasar misalnya.
ibadah di pasar. Ibadah di pasar itu bentuknya gimana Pak? Masuk sholat di pasar. Yang dimaksud misalnya dzikir. Misalnya dzikir. Dzikir di pasar nilai pahalanya lebih besar. Maksudnya kenapa lebih besar? Karena dia dilakukan di saat orang lupa kepada Allah. Dan tempat yang semisal dengan ini banyak. Tempat wisata, bandara, stasiun, terminal, mall, apalagi ya. Kadang orang masuk mall itu ketika masuk masih terang benderang, keluar gelap gulita. Loh, kok ternyata wis maghrib, gak kerasa ya. Waktu dia muter-muter apa? Gak kerasa. Ngerti-ngerti metu-metu wis maghrib, udah gelap. Waktu dia masuk kayaknya masih terang benderang, sore gitu. Begitu dia keluar sudah gelap gulita. Karena dia tidak merasa sebenarnya di tempat itu dia menghabiskan banyak waktu dan dia tidak berzikir. Baik, hadisnya seperti ini. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man dakala suq faqal. Coba kita baca hadisnya. Saya pilihkan yang lebih mudah untuk dibaca. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Salim bin Abdullah bin Umar. Dari Salim anaknya Ibnu Umar. Dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala fis suq," barang siapa yang mengatakan kalimat berikut ketika di pasar. Siapa yang membaca kalimat berikut ketika di pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat berikut ketika masuk pasar, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan akan Allah hapus darinya 1.000.000 dosa. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membuatkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Amalannya ringan atau berat Pak? Ringan atau berat? Masuk pasar membaca doa ketika masuk pasar. Kalimatnya sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu. Ada tambahan ini ya. Kalimat dasarnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi disisipi dengan tadi, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dicatat untuknya 1.000.000 pahala, dihapuskan 1.000.000 dosa, dibangunkan rumah di surga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa doa yang ringan semacam ini nilainya besar? Karena dia dilakukan di saat orang lupa kepada Allah. Sehingga orang ini pada waktu masuk pasar dia zikir, menunjukkan dia punya ketergantungan yang kuat dalam hatinya kepada Allah. Sehingga di tengah orang lupa kepada Allah, dia justru ingat Allah. Di tengah orang lupa kepada Allah, dia justru zikir. Itulah kelebihan bagi mereka yang zikir ketika masuk pasar. Ya, apalagi ketika Bapak Ibu punya aktivitas di pasar, dodolan yang pasar,
bakul ning pasar. Wah, itu bisa punya banyak peluang pahala apabila sering membaca doa seperti ini ketika masuk pasar. Wallahu alam. Baik, maka mari kita hafalkan kalimat ini dan kita amalkan. Kalau ke pasar, baca doa ini. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan tentang doa pada waktu orang itu ngelilir. Doa saat ngelilir. Ngelilir itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Mengilir. Nggak ada ya bahasa Indonesia ngelilir. Terjaga. Bangun. Bangun tuh belum tentu ngelilir ya. Bangun, kalau ngelilir kan bangun tidur lagi ya. Nggih. Kalau bangun tidak tidur lagi seperti bangun subuh, terus kalian sholat subuh, beraktivitas, itu kita sebut bangun. Kalau ngelilir, Masya Allah, itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa itu kalau kosakatanya terbatas, maka ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan bahasa yang kosakatanya paling banyak itu bahasa Arab. Maka yang kecil-kecil ada penjelasannya. Kalau bahasa itu baru, biasanya kosakatanya terbatas. Kita akan baca di sini. Man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari lalu tidur lagi. Apa namanya tadi? Ngelilir. Terbangun di malam hari tidur lagi, gitu aja. Faqala, siapa yang ngelilir lalu dia membaca kalimat berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang ngelilir lalu dia membaca kalimat ini. Tsumma qal, kemudian dia membaca Allahumma gfirli, atau dia berdoa ustujibala, maka doanya diijabai. Misalnya jam 2 bangun, kan masih ngantuk ya, jam loro turu sik. Tapi jenengan baca doa ini, jam 1 bangun, kaget terus bangun, maka baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kemudian Anda berdoa lagi. Allahumma gfirli. Allahumma. Doanya diijabai. Fa in tawaddoa, kalau dia berwudu, wa shalla, dan salat, kubilat salatuhu, maka salatnya diterima. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Kenapa dzikir yang sederhana ini ketika dibaca punya nilai besar sampai bisa menjadi sebab doa mustajab? Karena dzikir ini dibaca dalam situasi umumnya orang itu berat untuk dzikir. Dzikir ini dibaca dalam situasi umumnya orang berat untuk dzikir. Kapan umumnya orang itu berat untuk dzikir? Ya ngantuk tadi. Orang ngelilir itu bawaannya apa, Pak? Apa yang Anda lakukan ketika ngelilir? Goleki bojone atau goleki HP nih? Nyari yang mana, Pak? Hah? HP lebih penting daripada kita pasti akan melakukan aktivitas yang kita anggap paling penting. Nyari HP, lihat WA, update status, merem. Itulah yang kita lakukan ketika ngelilir.
Maka kalau kesempatan ngelilir itu kita manfaatkan untuk membaca zikir ini, insya Allah nilainya lebih besar. Baca la ilaha illallah tadi sampai akhir, kemudian berdoa. Silahkan berdoa apapun. Dalam situasi ketika Anda butuh, mintalah kepada Allah, terutama bagian yang sangat Anda butuhkan, karena ini adalah kesempatan yang mustajab.